Yakit. Coba jenengan, monggo kalau masih panas kopi, kita sebagai tuan rumah, monggo mas seruput kopinya, ya kan? Gak mungkin ngomongnya monggo mas minum kopinya. Paling seruput kopinya, berarti nyicipinya sedikit. Itu bahasa Arab. Umpamanya ini nggak pakai gelas ini. Berarti saya haus juga. Jadi asrobu surbatan, saya minum dengan sedikit seruput. Oke, kita kembali. Kata Lailan menunjukkan makna sedikit. Ini kurang 15 menit lagi nih Pak. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Apa makna penting? Ternyata perjalanan Nabi itu dari satu masjid ke masjid yang, dari satu masjid ke masjid yang, kira-kira kalau ke masjid itu ngapain? Bu, orang kalau ke masjid itu ngapain? Kampanye? Oh, enggak. Ada yang ke masjid kampanye? Enggak ada anggota dewan ya? Saya enggak enak ini. Aman berarti aman. Iya. Saya tadi di mana itu, di Masjid Al-Ikhlas itu, oh ternyata ada anggota dewan dari PKS. Saya nggak enak ngomongnya, aduh Bu, mohon maaf gitu. Tadi kok saya ngomong kayak begitu keceplosan, dalamnya sengaja juga sih. Karena kebetulan kalau kemana-mana dia kampanye di masjid. Kalau ke masjid itu ya untuk ibadah. Ada masjid yang digunakan untuk provokasi, ada nggak? Banyak. Dulu pada saat pilkada DKI itu, wah rame itu. Yang dukung ini, dukung itu. Kalau lu nggak dukung ini, mayat lu nggak bakal disolatin di masjid ini. Dulu pernah ada itu yang kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Udah makin dewasa orang itu. Ada masjid yang digunakan untuk memprovokasi, mengintimidasi. Ngomong hantam sana, hantam sini, nggak peduli orang lain. Ada yang kayak begitu. Bom TKN-nya aja berantem. ada di sini, oh enggak ya? Ada, aman berarti. Aman. DKN berantem, jamaahnya apalagi. Itu masjid yang Nabi menyebutkan masjid itu ya digunakan untuk sujud, untuk ibadah. Dan yang paling penting, perjalanan Isra itu perjalanan dari satu daratan ke daratan yang lain. Seseorang mau mi'raj apapun, itu mesti diawali harus membangun relasi sosial yang baik dulu. Jenengan semua kalau mau sholatnya benar-benar mau mi'raj, perbaiki dulu hubungan sampean kepada tetangga kanan, kepada tetangga kiri. Mustahil kalau ada orang yang mau khusyuk sholatnya kemudian bisa mi'raj kalau sama tetangga belum akhir. Kalau sama saudara kandung masih saling memusuhi, saling memutuskan tali silaturahmi, mustahil orang tersebut bisa sholatnya menjadi mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi itu sudah menegaskan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu bentuk mi'raj, naik ruhaninya seseorang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Pak. Yang dibangun adalah
bagaimana Nabi melakukan interaksi sosial dengan manusia dulu. Sampai Nabi kan dalam riwayat mampir ke Baitul Laham atau Bethlehem. Nabi juga mampir ke Yathrib untuk sholat. Kita nggak boleh membayangkan sholatnya kayak apa, sebab itu belum ada perintah untuk sholat. Nabi turun ke Madian juga untuk menunaikan sholat. Di Palestina, Baitul Maqdis, Nabi SAW ketemu dengan para ruh Nabi, bersilaturahmi, ya bersilaturruh. Nah kita juga demikian. Kalau kita itu sholatnya mau benar, sekali lagi kita mesti membangun komunikasi yang baik dengan tetangga-tangga kita dulu. Coba Bu, kita membayangkan Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, itu didahului dengan perintah kita memperbaiki hubungan persaudaraan dulu. Allah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman satu sama lain itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Allah tidak memerintahkan untuk ittaqullah dulu, enggak. Tetapi yang diperintah oleh Allah adalah perbaiki dulu persaudaraanmu, baru kemudian diikat dengan satu perintah wattaqullah, baru kemudian bertakwalah kalian kepada Allah. Ini paham napa mboten niki? Jadi kalau kita mau sholatnya benar, kita introspeksi dulu. Bagaimana kehidupan rumah tangga jenengan semua. Wong ada kok bapak-bapak yang kalau sholat jamaah itu motivasinya bukan untuk sholat, itu karena lari dari istrinya diomelin mulu. Ada yang kayak gitu? Ada ya? Iya. Wong saya ngalami. Saya ngalami itu. Jam 4 sore pulang dari dinas kok kampanye. Biasa di orang rumah dalam, orang dalam. Ini ngomong ya kayak Megawati lagi kampanye lah. Atau lagi dunia dalam berita. Ngomong loh. Ini nggak betah, kopi jadi semakin pahit. Orang makan duduk dulu, mandi dulu, makan dulu, kasih energi dulu tuh suami. Ya baru mau ngomel-ngomel terserah. Ini baru nyampe udah kampanye, udah kayak orang lagi baca berita itu. Bah, ini nggak beres itu. Pas begitu maghrib nggak pakai pamitan, ya udah saya pakai sarung biasa. Ya ngomongnya ya pura-pura bawa kitab lah, dikirain ngajar gitu. Padahal lagi gondok. Iya. Ya saya kudu cerita nih, sebab banyak yang berpengalaman di sini kayak begini nih. Yang cengar-cengir ini kelihatannya. Itu ya saya kemudian maghrib yang nggak ada apa-apa. Ya udahlah, daripada udah kadung di masjid, udah niatnya itikaf aja lah. Ya baca Quran, walaupun ini orang rumah kenapa gitu. Rumah papa udah rame gitu. Begitu nyampe rumah, kata istri saya itu, ngajar di mana tadi? Ini Kapoldawati itu kalau udah kayak polisi bener-bener ini. Wah, ditanyanya detail itu. Ini salah satu kecerdasan kaum Hawa itu adalah daya ingatnya itu luar biasa. Iya, pacaran 30 tahun yang lalu, kejadiannya lalu itu masih diingat baik, masih diungkit baik. Oh kita mau udah lupa itu. Ada orang-orang yang ke masjid memang niatnya untuk itu.
Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, kita bangun dulu suasana di rumah yang baik. Makanya penting, kenapa kita disuruh untuk menyembah Allah, tetapi syaratnya itu adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita bisa tenang ibadah di antaranya adalah kalau perut kita udah nyaman tuh nyaman sana. Harus nunjuk ke sana ini. Karena saya juga lapar. Perut kita nyaman, tetapi di samping itu wa amanahum min khauf. Harus merasa aman, tidak ada kekhawatiran apapun. Makanya ada ulama yang mengatakan kemanusiaan didahulukan daripada kita ngurusin agama. Orang kalau udah belajar agama duluan, itu seringkali melupakan sisi kemanusiaan. Itu ada. Oh, nggak bisa mas. Jenengan kudu begini, kudu begitu. Ada orang, ini saya tadi barusan cerita, ada pertemuan pengurus cabang Nahdlatul Ulama tingkat kota Tangerang. Itu ada kawan saya itu cerita, Ustaz, menurut jenengan itu kalau ada orang yang kepengin gak sholat itu gimana? Saya bilang yang penting jangan mabuk, karena ternyata orangnya pemabuk. Kemudian gak lama kemudian itu memang ada orang yang izin, Ustaz, saya izin gak sholat ya. Oh boleh, kata Ustaz. Oh boleh, tapi syaratnya satu, apa? Jangan minum, jangan mendem gitu. Ternyata dilaksanakan dengan baik. Gak sholat, tapi asal kamu baik dengan semua orang dulu. Dilakukan. Minum enggak, baik sama orang iya, sholatnya belum. Tapi kata ustadznya gak apa-apa. Ada ustadz yang saklek itu, oh gak boleh, harus sholat. Sebab sholat itu begini. Akhirnya apa? Begitu menjelang akhir hayatnya, 5 bulan menjelang akhir hayatnya, mungkin karena banyak doa dari orang-orang, ini orang kok sayang banget, kok belum sholat, padahal hatinya bagus, suka nolong orang, enteng tangannya, enteng bokongnya. Jadi kalau disuruh apa itu langsung jalan, tangannya cekatan. Ada yang memerlukan pertolongan itu tanpa disuruh langsung menolong. Banyak orang yang mendoakan, kemudian menjelang wafatnya justru dia sholatnya paling di depan. Ya adzan, ya membersihkan masjid, ya membersihkan kamar mandi, hingga akhirnya dia wafat setelah menunaikan ibadah sholat sunnah. Tapi ini jangan diikuti. Ini hanya untuk orang-orang tertentu ini. Nah ini jamaah sekalian, ada orang-orang yang keras. Ada. Makanya penting buat kita itu, kalau kita mau sholatnya khusyuk, ya kita amankan dulu perut kita, amankan dulu suasana kebatinan kita. Makanya Bu, orang kalau mau sholatnya khusyuk itu bukan diawali saat Allahu Akbar, bukan. Dimulai dari kapan? Dimulai bagaimana kita punya adab di kamar mandi. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu sampai runtut sekali. Perilaku kita di kamar mandi bagaimana kita berwudu, jalan dari rumah menuju ke masjid juga untuk menunjukkan kekhusyuan.
Jadi nggak sembarangan. Kalau orang berangkat ke masjid tapi masih punya dzon, prasangka jelek kepada tetangga, dipastikan sholatnya nggak bakal khusyuk. Umpamanya subuh-subuh, begitu berangkat dari rumah menuju ke masjid, ada tetangganya yang belum lama ini umroh, kok masih gelap. Paham ya maksudnya ya? Lampune masih peteng, gelap. Kon jenengan walaupun tidak diucapkan baru umroh, gini hari belum bangun, masih punya zon seperti itu, dipastikan sholat kita nggak bakal bisa khusyuk. Sebab khusyuk itu ya dari ketika selesai kita berwudu. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu mengatakan ada doa yang bisa kita baca dari rumah menuju ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhrud asaron wala baqaron wala riya'an wala sum'atan fa inni kharajtu ibtigha'a mardatika wattiqa'a sukhtika faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apal mboten? Terus kalau dari rumah ke sini itu ngapain? Sambil pegang handphone gitu. Mestinya itu yang dibaca. Khusyuk mulai dari rumah. Karena merasa aman. Makanya Nabi mengajarkan sebelum Mi'raj yang dilakukan adalah membangun relasi yang baik antar sesama manusia. Hatta kepada orang yang kelihatannya nggak sholat sekalipun. Ya, kan kadang-kadang kita itu iseng. Walaupun nggak diucapin di hati itu iseng. Ya orang sekarang Pak Lurah, kalau umpamanya lagi depan rumah gonjrang-ganjreng atau lagi main catur, tiba-tiba kita nyuruh sholat sambil kita berdalil, kira-kira dia bakal mau nggak? Nggak bakal mau. Sama dengan kayak orang lagi mabok, itu tiba-tiba kita ngomong dalil Al-Quran, haram, innamal khomru wal maisiru, itu pokoknya haram. Kira-kira bakal nurut enggak? Jenengan bisa dakwahnya bagaimana? Jenengan itu kalau lewat cukup barangkali ini perlu nih, apa namanya ini? Sorban aksesoris, ya pakai sarung, pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi ke masjid. Jangan ke masjid bau keringet. Ada yang kayak begitu? Ada. Ya saya ngalami kok. Ya saya kepengen virok gimana itu. Tangga kanan itu, wah ini. Boyo kalau bangun tidur itu ya ganti baju lah. Minimal ganti kaos dalam atau dilap dulu lah. Subuh-subuh itu. Kemudian kita pakai pakaian yang bagus. Dengan barangkali nggak perlu kita itu ngajak. Cukup dengan ucapan yang indah. Assalamualaikum, permisi, mau ke masjid dulu. Oh nggih mas, monggo. Itu udah dakwah itu. Udah dakwah. Besoknya dia lagi main sekak lagi. Permisi. Lama-lama bakal malu. Itu juga bagian dari dakwah. Yang dibangun adalah relasi sosial yang baik dulu antar manusia dengan manusia yang lain. Kenapa Nabi itu diisrokan terlebih dahulu? Padahal kalau Allah mau, Nabi itu langsung mi'raj dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Justru dari daratan ke daratan yang lain
tujuannya adalah untuk memperbanyak silaturahmi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang kita mau cerita Mi'raj. Ini waktunya udah kelewatan nih Pak Samsul. Masih kuat apa enggak? Apa kuat lapernya apa kuat kenyang? Besok libur ya. Besok ada kuliah subuh juga? Ada. Wadah. Ini saya salut dengan masjid ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika Nabi Mi'raj, saya nggak mau cerita dari langit satu ketemu siapa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu enggak. Tapi yang paling penting, ketika Nabi SAW menuju ke Hadirat, orang menyebutkan dengan Sidratul Muntaha. Al-Muntaha itu yang penghabisan. Ini saya nggak bisa membayangkan dan kita nggak boleh membayangkan tentang bagaimana situasi di sana, itu nggak bisa. Apa Allah lagi ngapain, nggak bisa dan nggak boleh. Sebab Allah tidak bertempat. Tidak bertempat. Tetapi ketika Nabi bertemu dengan Allah, ada yang menyebutkan Nabi itu bisa bertemu secara dzati. Ada yang Nabi itu menyebutkan bahwa Nabi itu ketemunya itu cuman ruhnya saja. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi itu ketemu Allah dengan mata telanjang. Tapi kita nggak bisa membayangkan. Tetapi yang paling penting, malaikat Jibril kemudian pamit kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, kayaknya saya cukup sampai di sini. Saya tidak akan mungkin mampu untuk masuk ke dalam ruangan tersebut." Kenapa? Karena sungguh nurku tidak akan kuat untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Biar engkau saja ya Rasulullah. Nabi kemudian disibakkan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam suatu hadirat yang Nabi kemudian terpukau seraya bersujud mengucapkan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Penghormatan ya keberkahan hanya untuk engkau ya Allah. Nabi kemudian mendapatkan salam dari yang maha salam. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, keberkahan, rahmah Allah untuk engkau wahai Nabi. Makanya Bu, Pak, salam apapun itu mulia sekali. Makanya kita nggak boleh meremehkan kata assalamualaikum sampai seterusnya, nggak boleh meremehkan. Itu sumbernya itu langsung diucapkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Begitu Nabi mendapatkan salam penghormatan dari Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah ini, misi kemanusiaan Nabi itu ada. Nabi tidak mengatakan assalamu alayya wa ala ahli wa ala itroti. Keselamatan untukku, untuk keluargaku, untuk keturunanku. Tapi yang diucapkan oleh Nabi langsung di hadapan Allah adalah kita yang disebut assalamu alaina wa ala ibadillahis. Keselamatan buat kami Rob, keselamatan buat hamba-hamba Allah yang selama itu dia berbuat baik. Jadi jangan dikira Ibu,
Ibu selama berbuat baik, sekecil apapun itu kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar langsung doa yang diucapkan oleh Nabi yang mulia, wa ala ibadillahi sholihin. Kita dijamin mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak tahu kalau orang sekarang atau orang dulu bisa jadi, kalau egois, diapan pejabat tinggi, nih saya mau ngasih kamu duit sekian miliar, kira-kira bakal inget tetangga-tetangganya nggak itu? Kayaknya kok sulit itu. Itu bagaimana dengan tetangga saya? Pak, kawan saya gimana? Yang dipikirkan adalah dirinya, keluarganya. Nabi enggak. Begitu diucapkan salam dari Allah, yang diingat adalah kita semua. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang diinginkan Nabi adalah keselamatan kita semua. Sekarang terakhir, jamaah sekalian, setelah Nabi menikmati kenikmatan yang begitu agung, Nabi sampai ke surga, melihat keindahan surga. Kira-kira kalau Nabi mau, Rob, kayaknya saya nggak mau kembali ke bumi, ruwet. Kayaknya Nabi bisa nggak minta kayak gitu kepada Allah? Bisa nggak? Bakal dikasih nggak? Pasti dikasih. Pasti dikasih. Tapi Nabi enggak. Setelah mendapatkan kenikmatan, Nabi tetap kembali ke bumi. Tujuannya apa? Untuk berbagi kenikmatan untuk kita. Maka sholat, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi, itu merupakan kenikmatan yang tiada tara. Perkara penting. Perintahnya penting. Tanpa ada perintah melalui orang lain, langsung dari Allah. Di tempat yang penting, pertemuan penting. Maka aneh kalau kemudian ada yang memposisikan sholat itu sebagai rutinitas biasa, bukan suatu amalan istimewa. Nanti kita buktikan pada saat tarawih nanti. Ya, itu bakal kita menikmati tarawih apa enggak? Atau justru pegel? Ini saya nggak tahu nih. Pak Lurah ada jadwal tarling ada? Wah ini di sini 23 ya? 3 ini. Ada jadwal di sini, Pak Lurah? Oh, belum ya. Nanti pesan imamnya agak panjang-panjang itu. Ini biar Pak Lurah itu menikmati tarawihnya apa enggak? Maka suatu ketika jamaah sekalian, Nabi itu minta kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Saya pengen menikmati sholat. Jadi kalau Nabi itu kalau lagi ruwet, mengalami kesulitan, hiburannya adalah dengan sholat, bukan dengan slot. Bukan. Ada yang main slot, ada yang main judi, ada yang hiburan kemana itu. Tetapi dengan sholat. Maka aneh kalau ada orang yang ketinggalan sholat, tapi dia tidak merasa kehilangan. Itu aneh. Itu aneh jelas. Apalagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ya, sholat itu hati-hati, jaga betul. Pesan Nabi Muhammad SAW ketika menjelang wafatnya itu adalah yang pertama diantaranya, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Perempuan, hati-hati
itu Nabi ketika menjelang wafatnya. Kemudian as-shalah, 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 salat, salat, salat. Baru kemudian yang terakhir ummati, 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 wargaku. Ini nggak tahu kalau lurah ini kalau mau tidur kayak begitu enggak, Bu? Pak Lurah itu kalau mau tidur, ya Allah warga gue, warga gue, warga gue. Atau lagi makan sate, keingetan Pak Malik. Ini Pak Malik udah makan apa belum? Kayaknya ingat nggak? Enggak ya? Itu Kanjeng Nabi. Nabi kembali ke bumi untuk membagikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Oleh karena itu, mari kita jadikan sholat kita sebagai sumber keberkahan untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Jangan sampai setelah kita sholat itu justru kita menebarkan permusuhan. Kan kalau kita sholat Pak Lurah, kita nengok kanan, nutupnya, kemudian nengok kiri, bacanya apa itu? Assalamualaikum. Ternyata sebelah kanan kita itu ada orang yang paling kita itu benci banget. Tapi kita tetap mengucapkan salam. Kita mendoakan Mas, salam sejahtera, keberkahan, rahmat dari Allah untuk jenengan Mas. Itu hanya bisa dilakukan ketika sholat. Maka usahakan sholat itu berjamaah agar kita mendapatkan doa-doa tersebut. Akhirnya mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita, memanjangkan umur kita, memberkahi kita di bulan Rajab ini, di bulan Syaban. Allah panjangkan umur kita untuk mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak menceritakan tentang kronologi bagaimana Isra Mi'raj, tetapi hikmah di antara malam ini adalah mari kita bangun persaudaraan, silaturahmi antar manusia. Bukan hanya antar umat, tetapi antar manusia. Sholat kita bisa memberkahi, bisa mewarnai kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Apalagi mewarnai yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan Bapak Ketua DKM, jamaah dan Pak Lurah beserta keluarga semua yang hadir dan yang tidak hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dan doanya. Astaghfirullahaladzim wa afanna ya karim ya dzal jalali wal kamali wal qahari wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama atnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Amin. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu qabla ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah sebesar dan sebanyak apapun dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami,
dosa istri, anak-anak, saudara dan jamaah kami. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dan tutupi segala aib-aib dan kebusukan kami. Ampuni dan maafkan segala aib-aib dan kebusukan orang tua kami, saudara kami, sahabat kami, jamaah kami. Kalau selama ini kami dipandang baik, dipandang hebat, dipandang mulia, demi Allah bukan karena kebaikan kita, tapi karena Allah menutupi aib-aib dan kebusukan kita. Kalau Allah tampakkan, maka tidak ada satu orang pun yang akan menghormati kita, bahkan mencampakkan ke dalam tong sampah. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana bisitrikal jamil. Ya Allah, jadikan hati ini selalu bertau dengan amal soleh, kebajikan, Al-Quran, masjid, jamaah dan hal-hal yang Kau ridhai. Jadikan telinga ini rindu dengan kalamullah. Jadikan mata ini akrab dengan Al-Quranul Karim. Jadikan lisan ini basah karena banyak berzikir, membaca Al-Quran, sholawat dan mengumandangkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya Rabb, saudara-saudara kami yang sakit, angkat segala penyakitnya. Yang Kau uji dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang Kau uji dengan anak-anak yang ngeyel, bandel, susah ibadah, berikanlah anak-anak soleh dan solehah, birrul walidin, hafid wal hafidhuh. Saudara-saudara kami lebih-lebih yang diuji dengan rizki, ekonomi, bisnis, maisha, berikanlah rizki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Lebih-lebih saudara kami yang terjerat dengan pinjol, dengan rentenir, dengan judol dan dengan riba, ya Allah, urzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, malam ini kami berkumpul di masjid yang Kau berkahi ini, ya Allah, memperingati Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kota suci ketiga, ya Rabb, Al-Aqsa, tempat Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, masih dikungkung Israel laknatullah alaihi. Kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa makan dengan enak, kita bisa healing dan traveling kemana-mana. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina hari ini tidur dengan bantal puing-puing masjid, bantal puing-puing musola, bantal puing-puing rumah sakit. Mereka beralaskan darah-darah para syuhada, ya Rabb. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur man nasara din wa khudul man khadal al-muslimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab ini, ya Rabb. Berkailah kami di bulan Sya'ban. Sampaikan rezeki kami, usia kami, kesehatan kami di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak ibadah, tilawah, sedekah, amal soleh dan kebajikan. Kepada orang tua kami yang telah wafat, ya Rabb, jadikanlah kuburan mereka taman-taman surgamu. Jadikanlah kain kafan mereka jubah mahkota kebesaranmu. Ampuni dosa-dosa mereka, tempatkanlah mereka di Jannatul Firdaus. Bagi kami yang masih hidup, orang tua kami yang masih hidup, ya Rabb, panjangkan usia kami fi taatillah wa fi mahabbatillah. Jika tiba waktunya ajal menjemput kami, ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan berzikir, wafatkan kami dalam keadaan bertasbih, wafatkan kami dalam keadaan bertaubat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan Kau cabut nyawa kami, ya Rabb, ketika kami sedang bermusuhan, tidak akur dengan suami istri, tidak akur dengan anak menantu, tidak akur dengan sesama orang tua saudara, ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. La tamna du'aana bidzunubina. Ya Allah, jangan Kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami. Wala tamna rahmataka bima'asina. Dan Kau tolak turunnya kasih sayang-Mu kepada kami kala maksiat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Falika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Alhamdulillah, pembacaan doa sudah dibacakan. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Akram Surhi, kepada Ustaz Haji Ariful Ma'li Al-Rafiq. Demikian tadi tausiah agama dan doa penutup yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam Saya tadi berangkat jam dari rumah dan jam bermanfaat bagi 9 kurang. kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya menghindari makan malam. Demikian Sama saja. Sekarang murah saja. Nggak apa-apa kalau begini nggak apa-apa. Kita ikuti bersama atas nama panitia dan pembawa acara kami mohon maaf yang Ada apa? sebesar-besarnya apabila terdapat salah-salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati pada hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimohon kepada para jamaah jangan ulang Kayaknya kenal ini. Ibu telah mempersiapkan konsumsi ya. Bapak Lurah dulu. Monggo. Ayo. Ya. Saya itu usahanya udah di Al-Ikhlas. Ya, Ji. Udah di blog ya aneh itu siapin. Monggo. Kalau saya orang dalam, Pak Lurah beda gak? Boleh. Kasihan ibu-ibu udah bikin, udah nyicip aja nyicip.